Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 18 Februari 2026 ya. IHSG-nya 8.310 naik dari sebelumnya. Ini naiknya 97,96 poin, 1,19%. Jadi di bulan puasa ini kemungkinan saya postingnya atau uploadnya berbeda ya. Bisa jadi nanti pas waktu sahur. Jadi pas waktu bareng sahur nanti itu adalah uploadnya, karena sore atau bahkan mungkin sebelum maghrib atau setelah isya yang biasanya bisa saya gunakan untuk review, pasti nanti akan kemakan untuk ibadah ya di traweh. Jadi mungkin setelah itu, dan kalau setelah itu karena kemalaman jadi sekalian aja uploadnya berarti pada waktu sahur, bisa jadi jam 3, bisa jam setengah 4, yang pasti ada delay. Jadi saya rekam misal bisa sore atau saya rekam bisa malam gitu. Tapi uploadnya pasti besok. Nah, hari ini saya akan bahas lanjutin untuk beberapa pertanyaan sekalian biar selesai. Ini kemarin ada banyak yang minta untuk di review FWCT ya. Jadi Wijaya Chandra Timber. Nah, siapakah FWCT ini? Itu adalah usahanya di bidang industri kayu lapis. Nah, kepemilikan sahamnya ini PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu itu 60%. Kemudian dari First Fortuna Holding ini 25%, Pak Budi Cahyadi 0,66, Pak Stendi 0,1, dan masyarakat atau publik itu 13,4. Artinya ini di bawah 15%, jadi nanti akan terkena aturan yang terkait dengan free float ya. Modal dasar 600 miliar, yang ditempatkan 187,5 miliar. Ini alamatnya di Jakarta Barat. Visinya menjadi perseroan sebagai unit bisnis perkayuan kualitas dunia yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Jadi masalah perkayuan. Kegiatan usahanya di industri kayu lapis dan industri vinir ya. Terus berdiri tahun 2017, 2018 produksi di Malang, ada pabrik juga di Malang dan seterusnya. 2020 kinerja ekspor ke kawasan Amerika. Jadi sudah ekspor, kemudian pabrik di Jember ya. Kemudian IPO tahun 2022, 2023 peresmian gedung. Jadi ini cukup pesat perkembangannya, melakukan ekspansi bisnis melalui pendirian anak perusahaan, salah satunya PT SIP di industri dan perdagangan tahun 2024. Komisarisnya ini, nah direktur utamanya Pak Budi Cahyadi yang tadi memiliki saham ya. Terus kalau dilihat dari segmen usahanya, ini ada manufacturing, kemudian ada perdagangan dan eliminasi. Nah, apa ini eliminasi? Oh, ini minusin ya. Nah, rata-rata yang paling besar itu ada di manufacturing. Tapi growth-nya juga bagus banget ya. 2023-2024 itu 35%. Ini keren ini secara growth. Kemudian ini bisnis prosesnya. Jadi bahan baku raw material kayu itu di lem dari kayu sengon ya, untuk bahan itu ada pengeleman, ada cold process, ada hot process. Kemudian ada finishing dan pengepakan. Ini ada sizer, sander, grading, packing. Saya nggak terlalu paham isi yang ada di dalamnya, tapi intinya ini adalah perusahaan plywood. Dan kalau dilihat dari pabriknya, ini di Malang 1, 2, 3, dan Jember, ini utilisasinya 2024 itu sudah full capacity ya. 98, 99, 98, 99. Jadi salesnya bagus, kemudian pabriknya full capacity, pasti utilisasinya jadi bagus banget. Karena awalnya 2022 aja ini baru 85, 80, 90, 90. Berarti perkembangannya bagus sekali ya. Jauh melewati tahun ke tahunnya. Di tahun 2023 sih pernah di Malang 3 ini cuma 77%, tapi 2024 kembali ke 98, bahkan melebihi tahun 2022. Ini jenis produknya ada plywood tipis dan plywood tebal 2,5 cm sampai 2,7 sampai bahkan 17,5 sampai 18 cm. Wah, tebel banget ya. Ya. Jenis kayunya ada sengon, ada meranti, birch, white birch, pine, falsata. Apa nih? Nggak ngerti saya. Terus sekilas dari kinerja keuangannya yang bisa digrafikan, ini ada
jumlah asetnya bagus, naik terus. Liabilitas tidak terlalu naik, ini bagus. Artinya liabilitas kan beban, jadi bebannya tidak terlalu naik, itu bagus. Kemudian ekuitasnya naik terus, itu bagus. Penjualan atau sales 2022, 2023 naik, 2024 naik 35%. Nanti kita lihat juga yang 2025 ya, karena ini baru 2024 saja. Kemudian laba bruto juga naik terus, laba tahun berjalan naik terus. Ini bagus ya, kinerja keuangannya bagus sekali kalau dilihat dari sisi makro. Tinggal kita lihat nanti 2025 seperti apa. Nah, ini komposisi karyawan. Kenapa saya selalu tertarik dengan komposisi karyawan? Karena ini bisa menggambarkan sekilas terkait dengan perusahaan itu. Nah, pertama, dia punya karyawan ini banyak, termasuk banyak nih. 2.410 untuk manufaktur itu banyak. Kemudian 3.600 ya, naiknya luar biasa dari 2022. Berarti hampir 1.200. Kemudian di 2024 3.900, naik 300. Nah, kalau ini naik terus dengan kapasitas produksi yang tadi naiknya hanya sekitar berapa tuh? 15% ya. Artinya ini berbahaya. Nah, kita lihat nanti laporannya di tahun 2025, berarti nanti ya kira-kira di bulan Februari, Maret mungkin. Maret April mungkin. Kita lihat aja nanti perkembangannya. Karena di laporan keuangan biasanya komposisi karyawan ini nggak ada ya. Nah, tapi dilihat di sini senior manager dari 3 ke 5 ke 9. Berarti ini bisnisnya juga berkembang. Manajernya 14, 15 ke 25. Supervisor juga naik. Senior staff agak turun. Staffnya naik, kemudian non staff ini naik juga cukup signifikan, sehingga totalnya juga mengalami kenaikan. Nah, kalau lihat dari by age, employee composition, ini yang 21 sampai 30 tahun itu 2.500 ya, 65%. Dan ini sangat baik ya. Perusahaan kalau komposisinya begini itu sangat baik. Yang di atas 46 tahun itu 0,9%. Nggak nyampe 1. Artinya productivity-nya bisa jadi ini pas-pasnya, mantep-mantepnya. Terus karyawannya yang S1 2%, diploma 0,7%, kemudian SMA dan sederajat, ya ini rata-rata berarti pekerja di pabrik ya, operator dan seterusnya, itu SMA dan sederajat 80%. Artinya ini semuanya making money. Tidak banyak fixed cost di sana kalau ngelihat kondisi yang seperti ini. Secara sekilas, tentu yang paling tahu di dalam ya orang pabriknya ya. Karena kita kan hanya bisa menganalisis dari apa yang mereka laporkan. Kemudian pegawai tetap cuma 82, artinya cuma 2%. 97% itu pegawai kontrak. Jadi ini resikonya sangat rendah sekali untuk dari sudut pandang pengusahanya. Tapi dari sudut pandang pekerjanya ya ini ya berisiko tinggi ya. Dan semuanya di pabrik. 99% itu di pabrik. Di kantor pusat hanya ada 14 orang. Komposisi karyawan yang paling besar ada di Malang 62%, Jember itu 37% ya. Kemudian Jakarta 14 orang. Berarti ini ada yang di gedung Jakarta. Luar biasa, di gedung Jakarta yang tadi kantor pusat hanya ada 14 orang yang merunning perusahaan dengan sales sekitar 1,3 triliun di tahun 2024. Keren. Thank you ya teman-teman yang udah nanya-nanya dari kemarin ya. Ini Pak, ada Wahyu Adi Pratama, kemudian ada banyak kok yang tapi nggak saya screenshot. Ya kebanyakan Bang Wahyu. Oke, kita lanjutkan. Tadi sekilas pengenalan terkait dengan perusahaannya sudah, dan ini masuk ke laporan keuangan. Tapi ini laporan keuangannya 2025 masih September. Mungkin sebentar lagi akan ada yang closing 2025 ya. Nanti kita tunggu, nanti kita update lagi. Karena ini singkat saja. Ini kas 93 miliar, bagus ya. Walaupun turun sedikit, tapi aset lancarnya, turunnya lumayan ya aset lancar. Aset tidak lancarnya naik drastis. Berarti ada yang aset tetap yang berubah ya, karyawannya berubah, aset tetapnya berubah, berarti gedungnya juga nambah. Total asetnya dari 650 miliar ke 746 miliar. Utang jangka pendek ini nambah 166, totalnya ke 206 miliar. Utangnya sih lumayan ya, 20%-an kan dari total aset tadi ya. Enggak nyampe, lebih ya. Lalu liabilitas ya naik sedikit, aman, ini harusnya. Kalau ngelihat kebiasaannya dia seperti itu aman. Tapi yang paling menyita itu adalah satu, utang bank jangka pendek, dan utang bank yang ini nih, liabilitas jangka panjang.
Ini berarti berapa nih? 80, 100 miliaran. Ini harus hati-hati ya. Kita belajar dari Sril kan. Manajemennya harus hati-hati. Ya utangnya harus utang produk. Kemudian penjualan, ini naik signifikan dari 2024 900 miliar ke 1,1 T. Berarti sudah 2024 itu naik 35%. Ini 2025 naik lagi. Dari 900 ke 1,1 T, berarti berapa itu? Mungkin 20%-an ini. Baru ini adalah baru September, gitu kan? Sehingga profitnya naik, laba ruginya juga naik, sehingga per sahamnya juga naik itu 23 ke 23,4. Walaupun ini nggak signifikan, tapi di atas sebenarnya signifikan. Artinya nanti kalau efisiensinya bisa dilakukan di tengah, laba per saham akan ikutan naik. Ya, ini sekilas saja karena nanti akan ada kuartal 4 yang kita review, jadi nanti kita lanjutkan di sana saja. Ini udah nggak sabar karena kemarin ada pertanyaan bertubi-tubi, asik. Jadi kita bahas sekarang ya. Mungkin mau nyicil duluan itu omnya. Om Wahyu ya tadi namanya ya. Terus saldo laba. Saldo laba bagus 14 ke 17. Ini bagus banget. Penerimaan kas dari pelanggan juga bagus banget. Tahun sebelumnya 800 miliaran. Ini 1,1 T. Nah, kita lanjutkan ke earning per share estimasinya. Kalau dilihat 2023 ini Rp21, 2024 Rp35, dan kalau ngelihat salesnya tadi harusnya 2025 itu bisa ke di atas 35 ya, karena revenue-nya itu sudah lebih baik nih. Kalau tahun sebelumnya itu 200 miliar, 300 miliar, ini 300, 400, harusnya kuartal 4 itu minimal juga 400-an. Jadi bener ini kalau annualized-nya diestimasi sekitar 1,5 T ya, salesnya naik terus, harusnya EPS-nya juga naik terus. Jadi ini estimasinya mestinya bukan yang 31 tapi yang ke 36, mestinya begitu. Kemudian ngelihat payout-nya kan sekitar 30%-an ya. Nah, kita masukkan ke screener. Bagaimana dilihat di screener? Sekarang harga masih 137. Harga turun dari sini, turun ya. Sudah 42% penurunannya. Ini mungkin distribusi ya, asing buang cukup banyak. Coba kita lihat dari Maret. Wow, yang pegang banyak ini malah XL di 10,2 miliar, dan yang buang ini big distribusi juga. Ini asingnya buang YJ, AI, ZP, SQ, AK. Buang. Yang paling gede itu YJ, Lotus andalan. Wah, ini Lotus ini milik emitennya ini. Kalau Lotus ada apakah take profit ya, spekulatif yang sebenarnya amountnya nggak terlalu besar ya, 18 miliar ya. Tapi ini YJ ini adalah pemilik, maksudnya broker yang dipakai oleh pemiliknya. Walaupun kalau dilihat bisa jadi mereka nggak jualan. Nah ini Fortuna Anugrah ini pakainya YJ. Dan retailnya nambah terus dari 31 Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari nambah terus. Harganya turun terus. Ya memang ini ciri-ciri saham yang turun itu biasanya gini. Retail itu malah nambah terus. Tapi yang pemegang banyak ya ini bandar, bukan bandar sih. Ya kalau ngomongin bandar ini liquidity provider, agak lebih keren dikit ya. Itu buang ya kan, mayoritas kan YJ kan 18 miliar itu buang ya, 1,3 juta lot di average 144 kalau lihat dari kenaikan yang ada di sini. Oke, kita tarik lebih panjang ya ke belakang ya, Maret 2025 ya, 2024. Ya, masih mirip-mirip lah ya. Nah, dengan kondisi seperti ini bagaimana, Bang? Nah, kalau harga karena ini masih downtrend, ya trennya bisa jadi masih turun. Ilmu tarik-tarik garis ya modelnya begini ya. Kemungkinan masih bisa berlanjut. Tapi kalau ngomong masalah fundamental, kita cek harga wajar di 107. Ini biasanya dia bagi dividen di bulan Juni. Transaksi harian hanya sekitar 900 jutaan saja. Nggak nyampe 1 miliar. Jadi yang punya uang-uang gede mungkin nggak notice di sini karena screenernya mereka kan, saya hanya transaksi misalnya yang 10 miliar ke atas, sehari itu 10 miliar ke atas. Yang saham-saham kecil mereka agak susah, liquidity-nya nggak terlalu bagus. Sehingga kalau berharap ini langsung bum naik ke atas dengan kondisi seperti ini, bisa jadi nggak banyak orang yang melirik. Big fund mungkin mikirnya 2 kali, dan nggak mungkin sih big fund akan masuk sini. Maksudnya yang masuk mungkin ya individu-individu tapi punya dana yang dikelola lumayan lah, kira-kira gitu. Terus bagi dividen bulan Juni 1 kali setahun
estimasi dividennya Rp10. Diambil dari mana? EPS-nya yang 31. Estimasi masih worst case 31, bagusnya 36. Jadi kalau kita isi 36, 8,1. Ya ini ya 31 sampai 37 lah ya. 7% sampai 8%. Which is ini bagus ya. Karena masih ada growth makanya bagus. Nah, dividen 2023 itu Rp7, 2024 Rp11. Mestinya 2025 lebih dari 11. Kalau salesnya dia itu growth seperti yang tadi di laporan keuangan. Taruhlah misalnya sama-sama 11 berarti 8%. Kalau jadi 12 berarti sekitar 8,8%. Artinya estimasi 10 ini belum tentu terjadi. Sekalian ya kita terusin ke kanan. Kalau ngomong MSCI dia sekarang ini jauh dari MSCI. Jauh banget ya, 62.000%. Jauh banget karena market cap-nya cuma 200 miliar. Sedangkan maunya MSCI itu market cap 59 triliun. Jauh sekali, ini perusahaannya kecil secara market cap. Tapi hasilnya bagus. Ini menarik untuk diamati secara jangka panjang. Ternyata harganya pernah di 51 loh. Dividen bagi rutin kayak gini ya. Tapi harganya 50 coba. Apakah bakalan kembali ke di bawah 100? Ya kita nggak tahu ya. Silakan nanti teman-teman yang tahu lebih detail perusahaan ini seperti apa, komen ya di bawah ya. Bantuin supaya teman-teman yang lain juga bisa melihat dari sisi fundamental yang lebih solid lagi. Dan ini perusahaannya ada di mana? Di Malangnya ya, yang anak asli Malang. Boleh di share-share ke kita, bagus nggak sih? Kemudian hasilnya bagus nggak sih? Dan seterusnya. Nah, dengan potensi 7% setahun, kalau kita hitung itu kan range-nya antara 7 sampai 8 ya, 8,4. Kita ambil misalnya 7 dulu. Dengan 7 dulu setahun, maka 25 tahun nabung 2 jutaan per bulan itu kita dapat dividen di akhir periode sekitar 11 jutaan per bulan. Tapi kalau 8,4 maka sekitar 16 juta per bulan. Artinya ini masih di bawah target kita. Jelas karena target kita 8% kan. Cuma karena ini growth-nya bagus, kalau itu bisa di leverage terus oleh perusahaan ya, bisa dimanfaatkan terus oleh perusahaan, ya ini bakalan berkembang. Ini termasuk lumayan murah. Disclaimer on. Ya, disclaimer on. Ini tolong di-pause dan dibaca. Terus siapa aja pemiliknya FWCT? Artinya apakah ada fund yang masuk di sini? Dan seperti dugaan saya, tidak ada. Saya anggap ini tidak ada karena satu, Fortuna Anugrah ini memang emitennya, First Fortuna ini juga emitennya, NIS Asset Management Limited. Nah, ini mungkin ya, dia punya 2,9 juta lembar. Terus Tendi ini juga dia ini adalah investor, tapi sepertinya ini juga orang dalam. Kemudian Cahyadi Budi ini kemarin ini kayaknya juga jual ini Cheng shareholder ini ya, artinya dia melepas semua kepemilikan. Jangan-jangan ini yang pakai broker YJ ini ya. Oh enggak, ini di sini tidak ada brokernya. Ya dia jual barusan sih 11 Februari 2026 nih Pak Budi Cahyadi. Dari awalnya 12 juta lembar ke 0. Mungkin take profit mungkin. Nah, ini jadi note kalau seperti ini. Perusahaannya kayaknya bagus, tapi pengendalinya ya Pak Budi Cahyadinya jual saham, presiden direkturnya melepas seluruh kepemilikan sahamnya yang 12,45 juta lembar atau 0,63%. Ini agak bahaya sih. Ya mungkin minusnya hanya di situ ya. Pak Stendi masih ada kepemilikannya, tapi Pak Budi Cahyadi sudah tidak ada kalau menurut sini. Ya, Pak Stendi masih punya 1,7 juta. Ini 12 juta dijual semua. Nah ini tanggal 10 Februari 2026. Ada apa ini? Kan gitu ya. Berarti kesimpulannya harus ada pembuktian. Pembuktiannya kapan? Ya kalaupun masuk tentu ada risiko yang harus kita manage. Nggak bisa banyak-banyak masuk. Karena tadi ada minus tadi itu. Kecuali beliau nggak jual dan masih tetap lanjut. Bahkan misalnya nambah gitu ya. Kayak TAPG. TAPG kan lagi nambah tuh. Nah nih komisaris TAPG tambah kepemilikan senilai 1,6 miliar ya di harga 1.490 per lembar pada 12 Februari. Kepemilikannya Pak Chandra Karya Hermanto ini naik menjadi 0,2. Nah ini bagus perusahaan kalau dipercaya ya, komisarisnya malah percaya, malah membeli. Ini kepercayaan kita itu jadi makin bagus kan. Tapi kalau ini presidennya aja jual tapi
perusahaannya kan sekilas bagus. Coba komen nanti di bawah ya, bantuin kita analisa karena singkat saja ini kita harus ibadah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.